Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya M. Arif Nugraha, peserta Latsar CPNS Angkatan 3 dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Unit Kerja Politeknik Negeri Lok Sumawe. Di video Learning Journal ini, saya akan merefleksikan pembelajaran Agenda 1, Sikap Perilaku Bela Negara. Bagi saya, agenda 1 SPBN memuat makna bela negara, terasa seperti dekat dengan peran ASN sehari-hari, bukan sekadar konsep pertahanan, tetapi tekad, sikap, perilaku, dan tindakan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa yang diwujudkan lewat integritas, disiplin, dan pelayanan publik yang bertanggung jawab. Targetnya jelas, peserta dibekali wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, mampu memahami isu kontemporer dan menunjukkan kesiapsiagaan fisik, mental dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Bagian yang paling saya rasakan dari modul 1 adalah cara pandang tentang wawasan kebangsaan. Saya menangkapnya sebagai kacamata dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, berlandaskan jati diri bangsa dan sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari sini saya belajar bahwa keputusan dan tindakan ASN tidak boleh lepas dari kompas nilai kebangsaan. Lalu, nilai bela negara yang ditekankan seperti cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara membantu saya mengaitkan nilai dengan perilaku nyata. Contohnya, dalam pekerjaan saya sebagai dosen dengan jabatan asisten ahli, cinta tanah air saya wujudkan lewat mengajar dengan sungguh-sungguh dan adil, tidak mempersulit mahasiswa dalam proses akademik sesuai aturan, serta responsif dan terbuka dalam argumentasi mahasiswa dalam diskusi ilmiah dan tetap menanamkan etika, disiplin, dan nilai kebangsaan di kelas. Di modul 2, saya semakin paham bahwa lingkungan strategis terus berubah, dan itu bisa memunculkan ATGH, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berpengaruh ke persatuan bangsa maupun kualitas pelayanan publik. Saya belajar bahwa isu seperti hoaks dan ujaran kebencian di media sosial, potensi radikalisme, intoleransi di ruang digital, serta konflik kepentingan tidak cukup direspon dengan opini, tetapi perlu cara berpikir kritis dan berbasis data. Yang paling berguna buat saya adalah pola identifikasi isu, pilih isu yang prioritas, analisis penyebab dan dampak, lalu rumuskan alternatif solusi. Jadi, saya jadi punya rencana sederhana. Di unit kerja saya ada isu masih banyaknya penyebaran informasi akademik atau kampus yang belum terverifikasi di grup mahasiswa atau media sosial. Misalnya info jadwal, beasiswa, ataupun kebijakan kampus yang memicu miskomunikasi, kepanikan, bahkan berpotensi memunculkan komentar negatif atau ujaran kebencian. Setelah pembelajaran ini, saya akan mulai dari langkah pertama, yaitu membangun budaya cek fakta di kelas dan di grup perkuliahan. Di awal semester, saya jelaskan etika komunikasi, aturan berbagai informasi, dan membiasakan mahasiswa mencantumkan sumber resmi atau website kampus maupun prodi, surat edaran, ataupun kanal resmi. Lalu koordinasi dengan ketua prodi atau bagian akademik atau kemahasiswaan dan humas atau UPT-TIK agar kanal informasi resmi lebih konsisten. Misalnya satu kanal, rujukan, dan format pengumuman yang seragam, serta adanya mekanisme klarifikasi cepat bila beredar info yang simpang siur. Dan memastikan outputnya, yaitu yang pertama tersusun satu lembar panduan singkat dengan judul cek fakta atau etika bermedia untuk mahasiswa.
Kemudian yang kedua, terlaksananya minimal satu sesi edukasi literasi digital di kelas yang saya ampu. Dan yang ketiga, adanya evaluasi sederhana atau pre-post atau rekap kasus miskomunikasi di grup kelas untuk melihat penurunan kejadian informasi hoaks selama satu semester. Modul 3 menekankan bahwa kesiapsiagaan bela negara bukan hanya siap secara fisik, tetapi juga mental dan sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, dengan kesadaran dan kerelaan berkorban untuk menjaga keberlangsungan berbangsa dan bernegara. Saya menangkapnya sebagai penguatan daya tahan ASN, tetap profesional di bawah tekanan, tidak reaktif, dan mampu bekerja sama. Dari praktik-praktik seperti PBB dan tata upacara TU, ke protokolan, latihan kewaspadaan dini, serta kegiatan membangun tim atau team building, saya merasakan dampaknya pada pembentukan disiplin, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa. Ini penting karena di dunia kerja yang dibutuhkan bukan hanya tahu, tapi juga mampu dan konsisten. Sebagai tindak lanjut, saya menetapkan 3 komitmen. Yang pertama ada integritas, saya akan menjaga netralitas dan menghindari konflik kepentingan atau hal yang mengurangi kualitas keputusan kerja, yang termasuk menjaga objektivitas penilaian akademik sesuai aturan. Kemudian ada kewaspadaan. Ini, saya membiasakan cek fakta, membaca situasi, dan menyampaikan masukan berbasis data ketika melihat potensi masalah, terutama terkait informasi yang beredar di lingkungan kampus. Dan yang terakhir, kesiapsiagaan pribadi. Saya menjaga kebugaran fisik, mengelola stres, dan membangun kolaborasi yang sehat agar tetap optimal dalam melayani mahasiswa dan institusi. Demikian learning journal saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam bela negara, salam berakhlak.